Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zolaris, kembali lagi di segmen Zolaris Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Nah sahabat Zolaris, kali ini kita bakalan ngobrol inspiratif dengan sosok-sosok yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan pasti buat sahabat Zolaris yang udah menikah ataupun mau menikah nih, udah kenal banget dengan pasangan yang satu ini nih. Boleh diperkenalkan AA dan Teteh? Oke. Halo semuanya, saya Sallah Desiana Sari. Saat ini profesinya sebagai ibu rumah tangga dan juga konten kreator. Tuh, dan di sebelah saya. Halo, saya Lazuardi Fairuz. Saya adalah di balik layar dari Organizer Kuningan dan Cirebon. Yeay. Biasanya dipanggilnya apa nih, Teh? Kalau aku sendiri, nama bekennya maaf jangan aneh ya, Lele. Lele gitu. Kalau aku sebenarnya memang yang kenal deket itu biasanya dipanggilnya LZ. Iya. Nah, cuman vendor-vendor biasanya taunya Ardi. Ardi. Jadi ini lebih nyamannya dipanggil ALZ atau Ardi nih? Karena kita udah deket nih, LZ aja ya. ALZ. Udah kurang dari 2 meter ya? Iya, udah deket ya. Kalau agak jauh mungkin Ardi. Kalau di belakang mungkin Ardi gitu ya. Oke, Teteh boleh diceritakan nih. Sebenarnya awalnya gimana sih bisa tercetus si You Organizer ini, terutama untuk di Kuningan sendiri ya. Mungkin sahabat Zolaris ini awalnya masih agak asing gitu, dan buat kita nih yang udah tahu wedding organizer atau event organizer, memang salah satu yang kita tahu di awal-awal sebagai pencetus juga mungkin ya adalah You Organizer. Boleh dijawab dari AA dulu? Oke. Untuk You Organizer sendiri sebenarnya memang karena aku awalnya dari Bogor, itu You berdiri di 1 Januari 2012. 2012 berarti udah 11 tahun ya? Udah hampir 11 tahun ya, udah 11 tahun. Nah kemudian aku sebelumnya belum ke wedding nih. Belum ke wedding, masih warawiri di tour travel, kemudian sempat ke musik juga, sempat di gathering, outbound dan lain-lain. Akhirnya di 2015 kita aku pribadi mencoba untuk hal yang baru di wedding organizer. Ternyata rezekinya di sini di wedding organizer. 2015 sampai akhirnya 2019 memutuskan untuk ke Kuningan untuk mengangkat lagi organizer yang ada di Kuningan. Baru mulai ngangkat ternyata Covid kan ya. Iya betul. 2020 Covid. 2020 Covid. Jadi kita sebenarnya meledak itu setelah Covid malah. 2019 itu ya waktu yang memang cukup agak ini ya namanya ngerintis ya, ngerintis lagi dari awal, dimana The Organizer masih belum dikenal di Kuningan, dan WO itu masih memang jadi hal yang awam mungkin. Betul. Untuk di Kuningan belum sendiri, belum banyak yang kenal, belum banyak yang tahu fungsi dan kegunaan dari WO itu sendiri. Nah, kalau aku sendiri ya memang fokusnya untuk memperkenalkan WO ini dulu sebelum ke branding. Ketika WO ini udah dikenal, baru kita masukkan brandingnya, menguatkan di brandingnya. Jadi ya awalnya memang di 2019 kalau udah di Kuningan itu. 2019 sampai sekarang. Oke, sementara sebelumnya dari 2012 yeah. Itu sudah di event organizer berarti ya? Wedding organizer. Kalau event organizernya kita punya brand baru nih. Oh, brand baru. Nah, You Event Organizer. Karena biasanya permintaan event organizer di luar wedding pun ada. Jadi biar kita fokusnya kita punya brand baru di You Event Organizer. Kalau Teh Sela sendiri nih memang sudah bergabung dari awal di 2019 ketika ada di Kuningan atau gimana nih ceritanya sekarang jadi pasangannya? Udah kayaknya kalau WO udah identik nih dengan pasangan Teh Sela dan ALZ. Oke. Kalau misalnya untuk aku sendiri ya memang sebenarnya kurang lebih ceritanya sama ya, karena mungkin karena kita punya basic yang sama juga, sama-sama freelance ya. Jadi semua dikerjain tuh, mau jadi tour guide, tour leader, di tour and travel, IO dan lain-lain juga itu sama aku sebagai freelance. Akhirnya aku kenal sama LZ tuh tahun berapa ya? 2000. Pokoknya zaman Covid juga ya. Zaman Covid juga ya. Dulu aku juga kebetulan jadi freelance wedding organizer dan sempat mendirikan juga. Cuman karena kita kenal ya, akhirnya kita ya namanya juga pasangan ya, jadi bergabung lagi. Bergabung. Oke. Seperti itu.
lebih ke karena Sela mau nikah, terus Iya. kita menyediakan plus sama Calonnya jodohnya. gitu Saya ya. sendiri kan akhirnya ya. Jadi buat sahabat Sularis yang mau nikah tapi Iya. calonnya belum ada gitu. Ya, masih bisa ada ke tim you kita. gitu. Masih ada beberapa yang Kita bisa. yang single ya, jadi kalian masih bisa pilih-pilih. Ngomong-ngomong soal tadi ya, AA teteh pernikahannya itu kan pernikahan ALZ dengan Teh Sela ini jadi salah satu yang fenomenal gitu di Kuningan. Karena dengan sebuah Amin. konsep yang baru gitu. Iya. Kita sebagai warga Kuningan kayaknya belum familiar dengan garden party dan lain-lain gitu. Iya. Dan dilaksanakan itu di Palutungan ya Teh waktu Iya, itu. betul. Awalnya ini idenya dari mana sih Teh gitu? Idenya- Boleh diceritakan? Coba dari sisi Bapak dulu, Pak. Boleh. Dari aku ya. Sebenarnya ide ini awalnya memang dari Sela. Dia pengen nikahnya di hutan, sementara hutan kan yang memang dekat itu cuma di Palutungan. Cuman minta pengen nikahnya di hutan udah tanpa memikirkan Bukan bangun 1000 candi ya, tapi pengen nikah Di di hutan. tanpa memikirkan apapun lah di belakangnya. Ya karena memang sebagai wedding organizer kan nggak mungkin nggak bisa ngewujudin apalagi buat calon istri waktu Iya. itu tuh ya. Nah akhirnya dibantu juga sama beberapa vendor yang memang udah kerja sama kita, banyak banget yang bantu kita juga. Akhirnya bisa terrealisasi itu di tahun 2022 ya gitu. Iya, 2022 Januari. Januari 2022. Dan itu di saat lagi musim penghujan sebenarnya. Iya, betul. Wah challenge-nya banyak banget lah. H-1 tuh kita melihat teman-teman dekor dari Putri Diva ini hujan-hujanan dekornya. Tapi alhamdulillah hari hanya itu benar-benar cerah banget. Nggak hujan ya, Nggak jadi hujan. Alhamdulillah, yang hujan. dikhawatirkan dari awal mungkin adalah hujannya dan alhamdulillah cuacanya mendukung. Iya alhamdulillah. Sebenarnya kita memang ngambilnya ya background pinusnya itu ya. Iya. Itu kalau misalkan ya karena buat teman-teman yang memang mau nikah di outdoor juga ya perlu difahami segala resikonya itu harus kita terima. Jadi aku udah komitmen sama Sela ketika Sela pilih di hutan dengan resikonya outdoor, mau hujan atau enggak ya kita harus siap hadapi. Pasti selalu ada hikmahnya lah. Dan alhamdulillah cuacanya juga mendukung lah di sana. Alhamdulillah sih kalau dari aku sebagai yang menciptakan atau yang mewujudkan keinginan Iya. Ibu Sela. Iya. Gimana Ibu Sela? Ya kayak gitu, memang idenya ya memang pengen sesuatu yang baru yang bisa kita kenalin di Kuningan ya, khususnya di Kuningan karena rata-rata kalau misalnya kita lihat di Kuningan itu kalau weddingan ya di situ-situ aja. Di gedung, di gedung, di rumah. Nah, semenjak aku pengen nikah di sana, memang sebelumnya itu banyak banget pro kontra lah ya. Ada yang sampai bilang, "Ya lo kenapa sih Le nikahnya jauh-jauh banget?" gitu ya, sampai ada yang bilang ribet lah, segala macem lah. Tapi ya ternyata saat kita sudah melaksanakan itu ya justru itu jadi ketertarikan sendiri buat semuanya. Yang datang juga semua rata-rata datang ya, dan semua juga rata-rata jadi penasaran. Iya, Tamu-tamu betul. undangan dan lain-lain juga akhirnya itu jadi salah satu konsep yang alhamdulillahnya itu membantu kita juga buat bikin gambaran buat pengantin-pengantin kita yang lain ya, bahwa nikah itu di outdoor juga asik gitu kan. Rata-rata mereka jadinya tertarik sih di sana dan jadi punya kebiasaan baru di Kuningan bahwa nikah outdoor juga ya bisa di mana aja gitu. Terus yang penting sih dukungan sih dari keluarga. Ya untungnya dua keluarga kita juga legowo ya, jadi semuanya dipasarkan ke kita berdua. Terserah deh, atur aja. Karena salah satu struggle-nya pengantin mungkin itu ya dari keluarga dukungannya apakah mau juga atau enggak gitu. Iya betul. Kadang kan pengantin pengen konsep yang seperti apa, orang tuanya juga agak kurang ngedukung di konsepnya. Jadi kita harus samain dulu nih persepsi antara keinginan pengantin sama orang tua. Baru kalau misalkan udah persepsinya sama, enak deh ke depannya. Maka dari kita juga awalnya restu dulu sih. Ini mau nikah di hutan, keberatan atau enggak. Kita sebenarnya lebih ke nggak mikirin hal-hal yang biasanya kan kayak gimana transportnya, kemudian apalagi kita mewajibkan untuk dress code, ribet deh pasti. Cuman ya udahlah, toh kita yang punya acara, mudah-mudahan pada tertarik kali ya akhirnya, karena kita nggak mikir ke sana, nggak jauh mikirin ke sana. Ya alhamdulillah sih pada antusias datangnya. Iya, pada antusias. Dan jadi salah satu tren juga ya. Bisa nikah di Lumayan mana lah ya. ya. Dari situ tuh ya lumayan juga kita ini ya Bi?
kita jadi punya bahan buat portofolio juga. Engagementnya juga tinggi tuh waktu Iya. acara tuh ya. Karena lumayan viral ya itu pernikahan. Lumayan viral. Viral banget nih pernikahan antara Teh Sela dan ALZ saat itu, dan mungkin itu menjadi salah satu alasan ada beberapa juga yang percaya gitu ya, mempercayakan pernikahannya ke You Organizer. Iya. Karena kalau dari ownernya aja kita lihat, wah nih dengan Iya. konsepnya, dengan tantangan medan perangnya di sana gitu, ternyata Betul, bisa betul. sukses. Nah, dari pernikahan AA dan Teteh sendiri, apakah ini setelahnya membawa dampak yang besar untuk You Organizer? Besar banget ya. Besar banget ya. Besar banget. Dan akhirnya banyak yang memang berani untuk mengambil pernikahan di outdoor. Iya. Meskipun bukan di hutan. Jadi salah satu tren di Kuningan. Jadi salah satu tren lagi. Kemudian memang malah ada yang lebih berani dari kita sore ke malam. Iya. Karena kita kan agak takut awalnya sebenarnya kalau sore ke malam karena tidak mendukung venue-nya. Jadi banyaklah hal-hal yang memang dampaknya positif buat kita, dan nama kita juga semakin kuat sih setelah acara kita sendiri gitu. Ya karena bisa apa ya, wedding dream aku aja ini sudah tercapai ya. Jadi wedding dream klien-klien aku juga harus tercapai gitu ya. Bisa dicapai bersama You Organizer gitu. Iya. Nah, balik lagi nih Ateh ke You Organizer-nya sendiri gitu. Apakah tadi ketika AA dan Teteh ngeliat nih di Kuningan, orang-orang juga ketika nikah konsepnya gitu-gitu aja gitu, nggak berani untuk mewujudkan wedding dream-nya mereka. Apakah ini mencetuskan akhirnya buat bikin wedding organizer di Kuningan? Salah satu alasannya bagaimana nih? Awalnya bisa ngeliat, oh kayaknya di Kuningan butuh nih. Sebenarnya kenapa You akhirnya ke Kuningan? Yang pertama belum lihat ke sana dulu karena kan memang aku pribadi dari Kuningan ya. Meskipun sebenarnya udah nyaman banget di Bogor. Kenapa harus ke sini? Yang pertama selain aku orang Kuningan sendiri ngelihat memang banyak teman-teman aku yang di luar kota yang memang butuh info persiapan pernikahan. Nah, di sini nanti akhirnya aku juga berpikir bahwa kayaknya memang cocok nih. Nah, malah awalnya memang cuma untuk ngelihat teman-teman yang memang di luar kota mungkin butuh bantuan. Ya. Nah, akhirnya cetuslah kita bikin You di Kuningan dulu. Tapi dampak itu tuh akhirnya meluas karena antara SOP antara yang di kota yang Bogor yang biasa aku lakukan sama yang di sini kan berbeda banget nih. Kita kayak dimulai dari nol ya Kak gitu. Terus ada penyesuaian lagi, di mana di sini tuh masih kental banget sama kepanitiaan keluarganya. Terus banyak adat-adat yang memang nggak bisa kita lewati. Nah itu yang kita harus sesuaikan di awal. Makanya kalau dari aku pribadi sih banyak hal yang akhirnya tuh merubah sudut pandang aku ya dari wedding organizer yang awal tuh idealis banget tuh. Kalau aku sendiri tuh ngelihat WO dengan segala persiapannya, terus kembali ke kota Kuningan dengan segala penyesuaiannya, ya akhirnya karena fleksibel, kemudian lebih banyak mendengar masukan entah dari pengantin, keluarga, karena banyak hal-hal yang jadi masukan itulah akhirnya kita juga bisa ngikutin lah perkembangan di sini. Gitu, itu dari aku sih. Berarti saat adaptasi juga udah cukup challenging ya ketika Wah, challenging banget. Banyak hal lah yang akhirnya ngebentuk kita ya kayak gini. Karena berbeda banget sama hal persiapan-persiapan yang dilakukan di Bogor, misal Bogor Jakarta sama di Kuningan. Itu berbeda banget deh. Apakah dengan hadirnya Teh Sela ini membantu nih? Karena kan biasanya kalau sebagai pengantin cewek ke cewek bisa lebih nyambung gitu ya, ataupun misalnya keluarga ketika ada yang approach-nya dari perempuan gitu yang bisa ngobrolnya lebih halus dan lain-lain. Apakah Sela ini melengkapi lah. Melengkapi. Yeay. Karena kan Sela lebih lama di Kuningan. Jadi lebih tahu mungkin ya. Lebih Teh, duluan sebenarnya dari dunia wedding di Kuningan ini. Lebih banyak masukan dari Sela juga cara ngadepin di Kuningan itu kayak gimana. Karena awalnya ya memang dari aku sendiri ya kurang begitu paham dengan gimana sih ini dunia perweddingan di Kuningan itu. Biasanya pengantin itu kemana dulu, ke arah mana, terus seperti apa. Nah itu aku belum paham lah di sana. Karena banyak masukan, terus kita harus seperti apa. Jadi ya lebih banyak masukannya dari Sela. Ya karena mungkin ini juga ya, kalau misalnya bagi LZ sih ada perbedaan. Yang pertama perbedaan budaya ya.
perbedaan budaya dari istiadat ya di Kuningan, Betul. karakter masyarakatnya, Terutama kan? karakter mungkin ya, Teh. Iya betul. Nah itu jadi penyesuaiannya di sana aja sih. Jadi kita banyak sharing ya Iya. gimana dunia perweddingan yang ada di Kuningan gitu. Jadi pas banget ya ketemu dengan Teh Sela yang banyak, mungkin sudah pengalamannya di Kuningan lebih banyak. Ya lebih dulu. Bertemu dengan ALZ yang udah banyak Pengalamannya pengalaman di di luar kota, Iya. dipadukan disatukan jadi organizer. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas. Sebelum kenalan lebih jauh nih dengan You Organizer, boleh tahu nggak sih sebenarnya kenapa sih namanya harus You Organizer? You Organizer, sebenarnya You itu singkatan. You itu kan unforgettable ya. Ya sebenarnya Guys, itu. ya. Kalau di Kuningan biasanya cuman ya biasanya MC karena udah tahu You panggilan. Karena You-nya ini ya unforgettable, tak terlupakan lah. Baik, harapan dari You Organizer sendiri ya setiap momen yang diharapkan pengantin ya tidak terlupakan, dari persiapannya sampai hari H-nya. Intinya hal-hal yang baik lah untuk kita sebagai wedding organizer maupun ke pengantinnya juga. Jadi memang persiapan pernikahan sampai dengan hari H itu menjadi sesuatu yang tidak terlupakan bagi kita, bagi dari kita maupun dari pengantin. Yes, betul. Kalau dari Teh Sela sendiri nih, memaknai You Organizer gimana? Untuk makna organizernya sendiri yaitu udah disampaikan juga sama LZ, kita selalu pengen diingat ya. Jadi selain tak terlupakan, kita selalu pengen diingat. Entah nanti kita bakal ketemu lagi di event-event wedding selanjutnya, di event wedding temen-temennya, sahabatnya, keluarganya. Jadi menjalin hubungan yang panjang ke depannya gitu. Seperti keluarga ya? Ya, nanti? seperti keluarga. Rata-rata pengantin kita kedekatannya memang jadi apa ya? Yang tadinya orang lain jadi kayak saudara sendiri. Berlanjut gitu Berlanjut, ya? Berlanjut. betul. Nggak hanya pas eventnya aja. Iya, nggak cuma waktu event aja. Nah, untuk You Organizer sendiri, sebetulnya ini hanya fokus di Kuningan atau barangkali ada brand-brand yang lain di daerah sekitar Kuningan, dari Majalengka, Cirebon, dan lain-lain, tetap bisa juga menggunakan jasa You Organizer atau gimana ya? Bisa. Jadi gini, untuk You Organizer sendiri karena memang base-nya dari Bogor awalnya, kemudian aku memutuskan untuk ke Kuningan. Nah, fokus untuk di Kuningan Cirebon ini kita bisa sampai dengan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Hampir se-Jawa Barat. Ciayu Majak Kuning Ciayu Majak dengan ya tentunya disupport sama tim-tim kita sih yang solid. Kalau misalnya untuk tadi event-event yang jauh mungkin di Ciayu Majakuning, tetap AA dan Teteh yang berangkat, maksudnya memang tidak terpisahkan atau ada tim-tim khusus nih? Ada tim-tim khusus. Ada tim-tim. Jadi kalau dari kita setiap, makanya ada beberapa hal yang memang kita perlu persiapkan. Jadi SOP, kemudian untuk treatment ke kliennya hampir sama semua. Baik dari, karena kan kita memang satu pengantin fokus untuk di satu leadernya. Jadi meskipun gak aku sendiri yang memang khusus memegang pengantin, ada memang leader-leader khusus yang dari awal sudah pegang ini. Misalkan ada pengantin yang memang di Cirebon nih atau di Majalengka, aku pun dengan keterbatasan tempat dan jarak pasti akan menempatkan leadernya itu ya khusus untuk yang di satu tempat sama lokasi pengantinnya. Biar apa? Biar segala sesuatunya dikomunikasikan dan lebih cepat dan lebih baik lah. Kalau misalkan memang dari sini dari jarak dan waktunya kan agak jauh nih. Nah, jadi aku memang menempatkan leader yang sesuai dengan lokasi di mana nanti acaranya akan berlangsung. Jadi lebih efektif juga gitu. Lebih Ya, efektif betul. juga. Lebih efektif. Nah, ini kan kita baru ngobrol di organizernya aja gitu. Sedangkan kan untuk menjalankan sebuah event atau pernikahan itu ada banyak sekali pihak-pihak yang terlibat gitu. Vendor-vendor yang lainnya. Gimana sih cara AA dan Teteh untuk membagi waktu atau membagi peran ketika berkomunikasi dengan yang lainnya? Untuk vendor-vendor ya, memang terutama menjaga kerjasama atau menjaga silaturahmi dengan beberapa vendor yang sudah ada di Kuningan. Perlu banget digaris bawahi nih, perlu banget kejujuran sama amanah. Nah, kalau misalkan kita sebagai WO ini nggak jujur atau nggak amanah, susah deh. Biar saling percaya. Biar saling percaya, karena kita itu akan saling membutuhkan pada akhirnya. Tapi kalau misalkan dua kunci itu nggak kita punya, kayaknya nggak akan lama sih.
nggak akan lama nama WO-nya itu ya bisa sejauh ini. Karena dari awal komunikasi hubungan dari kita ke vendor-vendor yang memang kerjasama, alhamdulillah berjalan cukup baik. Kemudian alhamdulillah juga banyak dipercaya juga. Dan secara nggak langsung ya kita juga sering direkomendasiin sama vendor-vendornya juga tanpa kita minta mungkin. Ya alhamdulillah ya mungkin dari teman-teman vendor juga karena percaya dengan kualitas kerja kita juga, ya lebih seringnya malah kita pengantin yang memang ke kita itu direkomendasikan oleh ini yang tanpa kita tahu sebenarnya. Oh ternyata tahunya dari yang ini, tahu dari ini, dan yang sebenarnya kita nggak pernah sebelumnya itu. Malah pernah ada vendor yang memang merekomendasikan kita tapi kitanya belum pernah kerja sama. Itu kan lucu ya. Kadang-kadang ada gitu, kita belum pernah kerja sama tapi akhirnya karena direkomendasikan kita jadi kerja bareng. Vendornya juga mungkin tertarik pengen kerja sama dengan you gitu ya, jadi dia merekomendasikan. Amin, mudah-mudahan. Amin. Gitu sih lucunya ya. Jadi akhirnya banyak vendor yang baru lagi, yang kenal lagi. Terus ya kalau kerja sama vendor atau hubungannya sama vendor tuh selalu seru ya. Karena akhirnya kita kayak punya dunia baru gitu loh di dunia wedding tuh. Karena nggak cuma hanya di dunia wedding nih, di luar pekerjaan kita pun kadang kita bisa deket, main bareng segala macam. Harus saling kenal gitu. Iya, enak banget sih kalau misalkan udah deket, terus apalagi dipercaya ya sama vendor-vendor rekanan yang lainnya. Gitu. Kalau misalnya dari pembagian kerja sendiri ini dan Teteh, sebetulnya Teh Sela ini lebih banyaknya nge-handle apa, dan LZ itu di organizer lebih banyaknya di mana sih? Apakah memang ada pembagian tugasnya atau gimana nih? Boleh diceritakan? Sebetulnya kalau waktu dulu sih ya, sebelum punya baby ya. Sebelum punya baby. Tugasnya biasa aku jadi leader. Kalau misalnya lagi ada event-event yang double ya, ada 2 atau 3, kita jadi pisah tim ya. Jadi nggak selalu kita satu tim bersama pasangan ya. Kalau kita tetap profesional ya. Kalau misalnya ada pengantin, bisa LZ yang pegang, aku yang pegang. Terus cuman karena setelah aku hamil ya, off saat aku berapa bulan ya, hamil berapa bulan? 4 bulan ya. Terakhir itu aku pegang weddingan di di kandungan 4 bulan ya. KL masih 4 bulan. Akhirnya aku stop. Nah setelah itu akhirnya aku fokus di konten aja. Ya. Jadi Sela fokus di konten kreatornya. Kalau dari aku sendiri setelah Sela istirahat nih, karena beberapa tim aku kan memang ada yang udah menikah, dan rata-rata kalau misalkan udah alhamdulillah udah ngisi, mereka kita istirahatkan. Iya. Nah biar fokus aja sama perkembangannya ya. Nah dari kita sendiri semenjak Sela vakum atau istirahat, kita ada perubahan dari manajemennya. Kalau dari aku sendiri biar lebih fokus, jadi ya tadi setiap pengantin memang akan dipegang satu leadernya sendiri. Kemudian dari tim yang in-house sendiri di You itu ada 5 orang. 5 orang itu dari konten kreator, kemudian admin untuk yang ngurus sosmednya, yang memang khusus untuk ngurus data-data pengantin, sama yang memang khusus untuk pegang finansial. Itu jadi biasanya kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi ya tetap sih karena kita sering ketemu ya di kantor ini ya sering ngobrol perkembangan segala macam gitu. Jadi tetap saling tahu ya. Tetap saling tahu meskipun punya kerjaan masing-masing ya. Nggak ikut ke lapangan atau yang di lapangan nggak ikut sehari-hari di sini, tapi tetap saling tahu. Nah Iya. uniknya kita itu hampir semua turun ke lapangan. Ada nggak sih pengalaman yang sulit buat dilupakan? Salah satunya mungkin dimarahin sama klien. unforgettable moment with the organizer. Yeah.